Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Matematika Umum kelas 12. Sebelumnya gimana kabarnya semuanya? Tentunya saya harap semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan 2 minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai aturan pencacahan. Nah, pada minggu ini sampai dengan minggu terakhir kita akan mempelajari tentang bab peluang kejadian majemuk, di mana peluang kejadian majemuk ini akan berhubungan dengan aturan pencacahan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi prasyaratnya terlebih dahulu. Nanti akan dijelaskan kemudian ya. Kemudian untuk kompetensi dasar yang pertama kita mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Nah, jadi ada 3 subpokok bahasan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai kejadian saling lepas terlebih dahulu. Kemudian indikator pencapaian kompetensi dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, nanti kita dapat mendeskripsikan konsep ruang sampel kejadian dan peluang suatu kejadian. Nah, ini merupakan materi prasyarat yang harus kita bahas terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu kita dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah pada peluang kejadian saling lepas pada suatu percobaan. Setelah kita mengidentifikasi dan mendeskripsikan, maka kita dapat menentukan nilai peluang dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian saling lepas. Kemudian, untuk mind mapping, pada pertemuan ini kita akan membagi pembahasan menjadi 3 bagian, yaitu mengenai istilah-istilah yang terdiri dari percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan pada materi peluang di SMP. Ada yang masih ingat? Kalau tidak salah di kelas 8 ini sudah disampaikan, namun kita akan bahas kembali, siapa tahu ada yang lupa. Nah, kemudian kita menanjak ke materi prasyarat, yaitu materi prasyarat lainnya, peluang suatu kejadian, kisaran nilai peluang, peluang komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas peluang kejadian majemuk. Nah, ini akan dibahas dalam video selanjutnya karena Ibu rasa ini tidak cukup, yaitu bahas mengenai peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Nah, kita langsung mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu istilah dalam peluang. Kita amati permasalahan nomor 1 ini. Rina melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali untuk mengetahui kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Apa sajakah istilah-istilah dalam kegiatan melempar dadu yang ia lakukan? Nah, kita lihat di sini ada beberapa istilah, yaitu 3 istilah. Istilah yang pertama yaitu percobaan. Percobaan ini merupakan suatu kegiatan untuk melempar sekeping mata uang logam atau kegiatan melempar sebuah dadu. Seperti contohnya di sini kegiatan melempar sebuah dadu ya. Nah, kemudian yang kedua adanya ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Nah, ketika melempar sebuah dadu, maka ada beberapa kemungkinan angka yang muncul atau banyaknya lubang yang muncul, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 angka ya. Nah, ini merupakan ruang sampel. Kemudian ada lagi titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, contohnya adalah titik sampel 1, titik sampel 2, titik sampel 3, titik sampel 4, titik sampel 5, dan titik sampel 6. Kemudian yang ketiga ada kejadian. Nah, kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, tadi kan ruang sampel disimbolkan dengan S ya namanya. Nah, untuk kejadian ini misalkan kejadiannya A. Kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 5 ya. Ada lagi, yaitu ada 7. Nah, bilangan prima, 7 juga bilangan prima ya. Tapi kenapa tidak dimasukkan? Karena
ruang sampelnya ini hanya 1 sampai 6. Jadi 7 ini tidak masuk ke ruang sampel, sehingga kejadian A ini hanya terdiri dari titik sampel 2, 3, dan 5. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu peluang suatu kejadian, peluang komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Contoh soalnya di sini untuk nomor 2, Gani melakukan percobaan dengan melempar 2 buah dadu secara bersama-sama sebanyak 1 kali. Berapakah peluang kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9? Nah, jadi kejadian ini adalah kejadian munculnya kedua mata dadu yang apabila dijumlahkan itu jumlahnya sama dengan 9. Nah, yang pertama adalah kita akan menentukan peluang suatu kejadian. Di sini adalah objeknya yaitu 2 buah dadu. Maka untuk yang pertama kita harus mencari ruang sampelnya terlebih dahulu. Ada 2 buah dadu. Jadi untuk menentukan ruang sampelnya kita dapat mengalihkan jumlah ruang sampelnya yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, jadi untuk banyaknya ruang sampel yaitu ada sebanyak 36 atau NS di sini disimbolkannya. Nah, ini itu contohnya di dadu pertama jika muncul angka 1 dan dadu kedua jika muncul angka 1 lagi maka menghasilkan himpunan kemungkinan yaitu 1,1. Artinya 1 muncul di dadu pertama dan dadu keduanya muncul angka 1 juga. Kemudian, contoh lainnya untuk jika dadu pertama muncul angka 2, maka dadu keduanya muncul angka 1. Nah, selain itu juga terdapat kemungkinan-kemungkinan lainnya. Di sini sudah Ibu tuliskan sampai kemungkinan muncul dadu pertama 6 dan dadu kedua 6 atau himpunan pasangan 6,6. Nah, sehingga kita menemukan banyaknya ruang sampel yaitu NS sama dengan 36. Nah, kemudian langkah yang kedua kita harus menentukan banyaknya titik sampel kejadian. Nah, kejadian di sini adalah tadi kita misalkan A adalah munculnya mata dadu berjumlah 9. Nah, kita lihat di tabel yang tadi yaitu kita cari yang mata dadunya yang ketika dijumlahkan sama dengan 9 yaitu 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. Nah, kedua mata dadu ini jika dijumlahkan akan menghasilkan masing-masing yaitu berjumlah 9. Sehingga jumlah titik sampelnya yaitu Na sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan peluang kejadian. Kita telah mengetahui tadi Na sama dengan 4, kemudian NS-nya sama dengan 36, sehingga PA ini merupakan peluang kejadian A, di mana rumusnya adalah Na dibagi dengan NS, yaitu 4 dibagi 36 sama dengan 1/9. Jadi peluang kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9 adalah 1/9. Nah, kemudian yang kedua kita akan, ini rumusnya dulu untuk peluang suatu kejadian, yaitu PA sama dengan Na dibagi dengan NS. Na ini merupakan banyaknya titik sampel kejadian A, dan NS ini merupakan banyaknya ruang sampel. Selanjutnya, kita akan menentukan peluang komplement suatu kejadian. Nah, komplement itu apa sih? Adakah yang tahu? Komplement. Tadi kan kita sudah menemukan peluang A, yaitu 1/9. Nah, kita misalkan A komplement atau disimbolkan dengan A pangkat C. Nah, A komplement ini adalah komplement dari kejadian A. Artinya kebalikannya ya. Nah, maka terdapat hubungan jika A atau peluang A ditambah dengan peluang komplement dari A sama dengan 1. Sehingga kita menghasilkan rumus peluang komplement A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Sehingga tadi kita telah menemukan peluang kejadian A yaitu 1/9, kemudian kita substitusikan ke rumus tersebut menghasilkan peluang dari A komplement sama dengan 8/9. Jadi peluang kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu bukan sama dengan 9. Nah, ini kesimpulannya. Jika tadi peluang A adalah sama dengan 9, maka peluang dari komplement A adalah
bukan sama dengan 9. Nah, jadi kebalikannya gitu ya. Jadi rumus peluang komplement suatu kejadian yaitu peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A. Di mana peluang A ini adalah rumusnya NA dibagi dengan NS. Selanjutnya, kita akan menentukan frekuensi harapan suatu kejadian. Nah, jika kita akan menentukan frekuensi harapan, maka kita harus melihat dulu permasalahannya. Kalau tadi soalnya belum terdapat jumlah percobaan sebanyak berapa kali ya, hanya 1 kali saja. Nah, biasanya untuk soal frekuensi harapan ini, ciri-cirinya adalah terdapat pernyataan tentang percobaan tersebut dilakukan sebanyak N kali. Nah, ini nanti yang berhubungan sama rumus frekuensi harapan tersebut. Nah, di sini jika Gani melakukan percobaan sebanyak 90 kali, berapakah frekuensi harapan munculnya jumlah mata dadu sama dengan 9? Nah, telah diketahui bahwa peluang A tadi 1/9, kemudian dimisalkan di sini soalnya N-nya sama dengan 90, maka frekuensi harapan dari kejadian A yaitu N dikali peluang dari A. Nah, N-nya tadi 90, peluangnya 1/9, kemudian dikalikan menghasilkan 10. Nah, jadi frekuensi harapan munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9 adalah 10 kali. Nah, selanjutnya rumus untuk frekuensi harapan suatu kejadian adalah FHA, di mana FHA ini merupakan frekuensi harapan suatu kejadian A, sama dengan N dikali PA. N banyaknya percobaan dan PA peluang dari kejadian A. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu kisaran nilai peluang. Kisaran itu adalah merupakan taksiran ya. Jadi kita lihat dulu di sini terdapat gambar kisaran nilai peluang. Nah, peluang ini merupakan suatu kemungkinan atau ketidakmungkinan ya. Dalam sehari-hari kita sering mengucapkan peristiwa atau kejadian dengan menggunakan kata yang mengandung kemungkinan, kesempatan, peluang. Nah, tiap orang ini mempercayai bahwa peluang suatu kejadian itu ternyata terdiri dari 3 macam, yaitu kejadian yang pasti, kejadian yang mungkin terjadi tetapi mungkin juga tidak terjadi, dan kejadian yang tidak mungkin atau mustahil. Sehingga kisaran nilai peluang kejadian A mempunyai batas dari 0 sampai dengan 1, di mana peluang A, jika peluangnya 0, maka dikatakan A ini merupakan kejadian yang mustahil. Peluangnya sampai dengan 0, berarti kejadian tersebut ini tidak mungkin terjadi atau mustahil. Nah, sedangkan jika peluang kejadian A-nya sama dengan 1, maka dikatakan A ini adalah kejadian yang sudah pasti terjadi. Adapun jika terdapat di antara 0 sampai dengan 1, ini merupakan kejadian yang mungkin saja terjadi, namun mungkin saja tidak terjadi juga. Nah, seperti itu. Nah, pembahasan untuk materi prasyarat cukup sampai di sini. Kita lanjut ke video selanjutnya tentang peluang kejadian majemuk. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.